Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Eta Mekesah edisi podcast Klinik Diskop dan UKM Idaman. Ya kan? Yang dimana kegiatan ini dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara. Respect untuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana di sini telah mensupport terus tentang UKM-UKM yang ada di Kutai Kartanegara. Dan pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan owner dari Bandeng Duri Lunak ya gitu, bersama Ibu Hajah Andi Kusuma. Dan di sini pada siang hari ini disertai dengan anak tercintanya Bang Said ya, luar biasa pada siang hari ini. Dan pada siang hari ini pun tidak ketinggalan juga, pada siang hari ini kita telah dibersamai oleh Bapak PLT, Pak Topik, luar biasa telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini, luar biasa. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Saya Pak ya? Alhamdulillah. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah. Mantap. Bang, apa kabar Bang? Luar biasa, sehat ya. Sehat semua, artinya kita bisa menyampaikan sebuah inspirasi ataupun harapan-harapan pada siang hari ini ya Bapak ya. Oke, baik, mohon izin kepada Ibu Hajah Andi Kusuma mungkin bisa menjelaskan mengenai bagaimana awal cerita dari mulai usaha Bandeng Presto itu gimana ya. Mungkin bisa jelaskan sedikit Bu, pernah singkat lah Bu, begitu. Saya berdirikan usaha saya ini tahun 2017 bulan 9. Awalnya cuma iseng-iseng. Kebetulan saya panen tambak ikan sendiri. Ikannya kecil-kecil kayak ikan tembang. Pada hari itu ada 100 kilo. Jadi saya bingung mau diapakan, ini bandeng kecil-kecil, mau dijual nggak mungkin, mau dikeringkan ya apalagi. Jadi saya coba, saya presto, alhamdulillah berhasil. Baru saya bawa keliling door to door. Alhamdulillah habis terjual. Door to door ya Bu ya? Oke, berarti dari tahun berapa tadi Bu? Tahun 2017. Oke, berarti sekarang tahun 2024 sudah hampir 7 tahun berjalan Bu ya? Wih, luar biasa. Boleh untuk tangan dulu dong, yoi, untuk Ibu Hajah Andi Kusuma. Baik, oke, selanjutnya berarti kan Ibu dari door to door nih Bu ya? Dari door to door berarti ini kan Ibu bersama anaknya nih Bu ya? Nah, kalau Ibu door to door anaknya ngapain Bu biasanya Bu? Tugasnya Bu? Saya itu Pak gonceng ibu keliling-keliling. Oh, gonceng ibunya. Gonceng ibu keliling-keliling ya. Oke. Apa yang dikerjain sama ibunya ya saya bantu. Oke. Itu pertama tetangga-tangga pasti ya? Ya pasti. Pak ya. Bang ya, maksudnya terus paling jauh kemana keliling-kelilingnya di sini? Sampai ke Kampung Baru, Tanjung, Door to door gitu ya. Itu gimana tuh cara nawarinnya ke orang-orang di rumah tuh biasanya? Saya nawarin, saya ketok, naik ini saya ketok-ketok. Bu, saya bilang ikan presto. Iya. Nah, kenapa? Saya bilang ikan bandeng. Oke. Itu banyak katanya durinya, enggak. Ini sudah tidak ada durinya. Nah, ada durinya. Coba ada yang ini, ada yang nggak mau, takut durinya. Saya kasih aja, tidak dibeli. Oh. Ya itu yang saya lakukan terus sampai saya masuk ke ini, mall. Oh ya. Oke. Itu dilakukan setiap hari Bu atau gimana Bu ceritanya Bu? Setiap hari. Setiap hari ya. Berarti habis produksian di rumah lanjut lagi Saya beli, keliling-keliling lagi Bu. beli di pasar. Habis saya punya ikan tadi ini hasil tambak sendiri, ya saya beli di pasar. Saya bawa lagi keliling, habis ya saya datang ke tempatnya. Saya beli, ya saya teruskan sampai sekarang ini. Wah, luar biasa. Terus itu Bu, Ibu nggak capek Bu setiap hari keliling? Maksudnya anggaplah dari pagi produksinya, baru siang keliling gitu, atau Ibu nggak ada waktu istirahat gitu Bu? Nggak capek, nggak capek suka. Soalnya apa, semangat. Oh, semangatnya.
Luar biasa. Iya. Ibu, tentunya itu kan butuh waktu Bu ya, dari tahun 2017 sampai 2024 sekarang Bu ya. Mendekati akhir tahun 2024 ya, artinya hampir 8 tahun lagi, setahun lagi dah 2025, yang mana pasti Ibu berinovasi terus untuk usaha Ibu ya. Nah, Bu, mengenai usaha ini Bu, sistem yang gimana sih Bu yang Ibu terapkan di usaha Ibu ini sampai bisa bertahan sampai di titik ini Bu? Ya semangatnya itu anak saya. Anak, Karena dia kuliah. Oke. Dia kuliah, kalau dia sudah WA saya, Mak, kita ngerti orang tua. Di situ saya semangatnya. Oke. Berarti maksudnya Alhamdulillah anak saya selesai kuliah S1 hasil dari sini. luar biasa. Artinya Bu, motivasi Ibu untuk terus melanjutkan usaha ini juga berasal dari anak Ibu ya, dari Bang Said ya. Artinya Bang Said ini emang melihat perkembangan usaha ibunya, orang tuanya dari tahun 2017 sampai sekarang ya Bang ya. Oke, luar biasa. Dan itu pasti banyak suka dukanya ya Bang ya, pasti ya. Ya. Wah, luar biasa. Nah, berbicara suka duka nih, pasti kan ada namanya tentang kerugiannya Ibu ya dan Abang ya. Nah, itu gimana tuh tentang kerugiannya? Mungkin bisa diceritakan apa tentang duka-dukanya, entah itu ada rugi-ruginya atau gimana gitu, mungkin sampaikan aja. Saya pernah itu Pak ya, di Balikpapan, di Matahari, di Putmar. Ya itu ndak dipajang. Ikan saya nggak dipajang. Ikannya nggak dipajang? Iya. Oh. Jadi saya cari kenapa ini ikan saya kok ada kembali. Kembali. Jadi saya tanya salah satu pegawai di situ, ini kenapa barang saya bisa kembali? Apa nggak laku? Dia bilang nggak dipajang katanya. Ya. Jadi saya bilang kenapa nggak dipajang? Dia bilang karyawannya harus yang punya sendiri yang pajang. Jadi saya jawab, kenapa enggak bilang mulai dari awal. Nah di situ banyak kerugian saya. Tapi saya alhamdulillah sekarang sudah lancar. Tidak pernah saya merasa saya semangat terus dengan caranya supaya ini. Ya, alhamdulillah sekarang sudah. Iya. Jadi yang di Bontang itu? Di Bontang Pak, saya bawa sekitar 3 juta harga barang saya tuh ongkos mobil. Tapi tidak dikasih masuk di freezer, disimpan di luar akhirnya basi. Yang terjual hanya 200. Tapi saya tidak pernah saya putus asa di situ, tetap saya maju. Bagaimana caranya supaya usaha saya bisa maju ke depannya. Berbicara yang masalah yang di Bontang tadi Bu ya, itu waktu Ibu dengar kabar itu respon Ibu gimana Bu terhadap orang yang Ibu percaya itu Bu? Maksudnya Ibu hanya cukup tahu saja atau ada yang Ibu lakukan atau minta kembalian atau sebagaimana gitu Bu? Mungkin ada yang nggak ada? Saya bilang ya mau diapakan, kalau enggak ini ya biar aja yang ini. Berarti hanya ikhlas gitu ya? Ikhlas kan banyak saya yang lain. Mungkin di sini enggak laku, yang lain bisa menutupi. Iya, itu pikiran saya. Oke, baik Bu. Itu berarti tentang cerita dukanya Bu ya. Oke. Kalau berbicara tentang sukanya nih Bu, nah ini kan pasti banyak juga nih Bu. Di balik duka pasti ada sukanya. Iya. Nah, pasti itu. Ya pasti kan Bu. Semua pekerjaan. Pasti. Nah, betul. Dan suka-sukanya tuh gimana Bu? Maksudnya suka itu dalam artian melihat penjualan yang meningkat drastis itu pasti ada rasa yang luar biasa kan dalam arti kan. Nah, itu mungkin kalau kita bicara omset ya boleh kali Bu ya. Omsetnya kira-kira berapa Bu biasanya per bulan atau seharinya atau berapa per tahunnya gitu Bu? Mungkin bisa disampaikan Bu. Per tahun mulai bulan 1 sampai bulan 10 120. 120. 10 bulan. 120 juta tuh. Juta ya. Oh, biasa tangan 120 juta. Itu bisa tuh beli kulkas 5 pintu, 2 pintu boleh ya kan?
itu beli mobil merek yang ya itu oke lah. Yang kecil-kecil mungkin saja. Lanjut Ibu. Nah itu per tahun Bu ya. Berarti per bulannya 10 bulan itu. 10 bulannya. Sorry, mohon maaf per bulannya maksudnya Bu. Berarti 12 jutaan Bu ya. 12 juta. 12 jutaannya. Oh, 12 jutaan. Iya. Nah, nih Pak, artinya kan dari Ibu Haji Handi ini kan sudah menjelaskan bahwasannya omsetnya itu di per bulan itu dengan angka sekian, per tahun angka sekian. Dan mungkin Bapak tadi juga sudah mendengarkan tentang suka dukanya mengenai perjalanan Ibu Andi ini dalam membangkitkan usahanya di bidang ini Pak, tentunya di Bandeng Prestonya. Nah, menurut Bapak nih Pak, bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai hal tersebut Pak? Tentunya Bapak kan bagian dari pemerintah nih Pak ya. Bagaimana Pak pendapat Bapak tentang UMKM ini Pak? Ya, jadi salam jumpa sahabat yang ada di podcast Klinik Koperasi UKM Idaman. Hari ini kita berjumpa dan mendengarkan pengalaman Ibu Hajah Andi Kusuma sebagai owner dan sebagai owner pasti pelaku UMKM dalam hal ini Bandeng Duri Lunak, ya kan? Bandeng Duri Lunak itu, bandeng itu terkenal dengan tulangnya, Ya. tulangnya yang keras, banyak, butuh proses untuk menjadi lunak dan menjadi nilai jual bandeng duri lunak. Tapi melunakkan tulang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk melunakkan tulang saja butuh proses, apalagi membangun usahanya. Nah, jadi tadi sudah dengar bahwa berawal dari kegagalan panen di tambak sendiri 100 kilo kecil-kecil, dijual nggak laku, dibuat diolah menjadi ikan, dikeringkan asin juga tidak mungkin. Muncul ide inovasi sekarang namanya, dibuat menjadi bandeng presto duri lunak. Nah, jadi ini kuncinya, bahwa ada masalah, ternyata masalah itu malah mendatangkan kebaikan di dalamnya. Tentunya pasti berproses ya Bang Hos ya. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa belajar dari kegagalan tadi setelah dibuat dengan dengan kegigihan hatinya, menjual melalui door to door, pintu ke pintu, tidak langsung diterima oleh pasar waktu itu Bu ya. Ada yang bilang oh ini bandeng durinya banyak. Nah, ternyata ibu bilang, katakan ini tidak ada durinya. Tentunya ada tester yang Ibu berikan kan, ada pengorbanan lagi Mas. Betul. Diberikan sehingga tadi Ibu jelaskan ya silahkan dicobalah. Kan ini sebenarnya promosi ya, karena sesuatu yang baru kita perlu lakukan promosi. Nah, Ibu ini sudah melakukan. Nah, kemudian tadi dukanya juga ada manajemen usaha di tempat lain yang tidak memperlakukan pelaku UKM kita dengan adil. Nah, kita tidak sebut namanya, nah, tapi sekarang ini berbekal pengalaman itu, Bu Andi sudah tahu bahwa bagaimana cara masuk ke pasar nih. Nah, Ibu sekarang ini sudah ke Indogrosir Bu ya? Ya, sudah. Indogrosir yang terakhir ini, sebelumnya ada mungkin sudah ada beberapa pasar yang Ibu masuki, toko modern lah. Ya. Nah, akhirnya ketika berbekal pengalaman yang Ibu ceritakan tadi di Balikpapan, di Bontang seperti itu, nah Ibu ketika melakukan kontrak kerjasama dengan sekarang ini salah satu market itu sudah ada pengalaman jangan sampai terjadi lagi kerugian. Ya. Nah, kerugian. Nah, jadi sahabat, pengalaman Ibu inilah yang kami angkat, bahwa belajar dari kegagalan bukan akhir segalanya. Jadi kita balik lagi kepada pemerintah. Ya maunya kita itu UKM kita itu segigih, sekuat dan punya tekad yang kuat seperti Ibu.
Bu Hajah Andi. Jadi jangan putus asa, jangan terhenti langkah ketika ada masalah. Ibu ini berawal dari petani bandeng, nah sehingga meneruskan menjadi produk turunannya, tidak hanya di tambaknya sendiri, tapi juga mengambil dari produk-produk hasil panen yang lain, Bu ya. Iya, iya. Demikian sahabat, jadi untuk Sangat membantu petani tambak. nah jadi malah petani tambak lainnya terbantu dengan usaha Ibu ini. Iya, betul. Tadi juga pasti Ibu telah melakukan selain bandeng juga ada kegiatan produk yang lain kan seperti itu. Demikian, Host. Oke, luar biasa. Berarti itu Pak ya tanggapan Bapak mengenai usaha dari Ibu Hajah Andi ini ya. Nah Pak, mengenai apa yang sudah dilakukan Ibu Hajah Andi selama ini nih Pak. Nah tentunya itu pasti berkaitan dengan pemerintah ya Pak ya. Nah menurut Bapak selaku LT Pak Dinas Koperasi dan UKM ini Pak, apakah Ibu Hajah ini sudah melakukan pengolahan usahanya itu sesuai regulasi pemerintah atau gimana Pak? Silahkan Pak. Oh iya, ya, jadi sudah pasti kita tugas dan fungsi pemerintah dalam hal ini fasilitasi pendampingan kepada pelaku UKM. Oke. Nah, Ibu untuk produk dari bandeng duri lunak Hajah Andi Kusuma ini sudah memiliki nomor induk berusaha. Nah, tentunya persyaratan mendapatkan nomor induk berusaha sudah terlewati. Kemudian produknya sudah tersertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, Bu ya. Kemudian sudah tersertifikasi halal. Jadi saat ini produk-produk makanan atau kuliner itu kita memfasilitasi supaya memiliki daya saing yang kuat melalui sertifikasi. Karena kalau sudah produk itu sudah tersertifikasi, mereka memiliki daya saing dengan, kan tidak hanya Bu Hajah Andi yang mempunyai usaha bandeng resto duri lunak, yang lain juga mempunyai itu. Tapi ketika Ibu Andi sudah memiliki sertifikasi itu, yang lain juga ini artinya sama-sama bisa diadu. Nah tinggal pasar saja lagi, selera yang mana, harga yang mana yang bersaing. Ya, kembali lagi memang ya tetap ujung-ujungnya ada di kualitas Pak ya. Ya, artinya daya saing tadi terhadap kualitas. Nah kemudian kualitas menang, permintaan banyak, kuantitas mengikuti. Nah, kuantitas mengikuti, volume usaha meningkat, jadilah tadi omset yang dibicarakan di awal. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak, luar biasa. Itu berarti saya simpulkan dari penyampaian Bapak tadi, Ibu Andi ini sudah sesuai regulasi pemerintah berarti Pak ya. Ada sertifikasi halal, ada NIB-nya juga, dan juga beliau mempunyai BPOM-RI ya. Oke, luar biasa. Nah, Ibu, saya mau tanya lagi nih Bu ya. Bu, mengenai usaha Ibu yang sekarang sedang berjalan, rencana nih Bu ya, rencana Ibu next ke depan mau ngapain aja lagi nih Bu untuk usaha Ibu yang Ibu lakoni sekarang ini Bu? Ya, saya ingin kedepannya bandeng restonya saya kalengkan. Oh kalengkan? Iya. Mau dikalengkannya? Iya, dengan rasa bekerja. Iya. Oke. Selain dikalengkan apa lagi Bu? Abon. Abon. Iya. Oh, abon. Kalau mau dikalengkan Bu, apakah Ibu sudah ada link untuk bisa masukkan produknya dikalengkan biar sudah ada Bu ya? Berarti sudah di riset dan sudah dicari Bu ya? Aman itu Pak kalau masuk. Oke, Tidak seperti bandeng resto itu. Saya riset seperti satenya ini sama abonnya biar di. Oke, berarti artinya Ibu sudah menyiapkan step selanjutnya setelah ini Bu ya. Oke, baik. Nah, Ibu mau tanya lagi Bu. Apakah Ibu mengetahui apa saja yang akan Ibu lakukan untuk menggapai
tujuan ibu tadi. Mungkin habis ini ibu melakukan habis ini saya kesini dulu, habis itu saya kesini dulu atau gimana gitu Bu? Mungkin bisa jelaskan semisi-misinya Bu gitu Bu. Pertama itu tempat produksi, Tempat produksi. dan alatnya Ya. dan modal. Modalnya sudah ada juga Bu ya. Ya, Ulang sudah ada. pertama itu Pak, tempat produksinya dan alat. Ya. Tentu saja kalau masuk ke mall saya ini semua, Ya. ya tentu saja butuh tempat produksinya Iya. sama alatnya. Semakin banyak kita ini melayani mall, semakin ini dia Iya. punya alat-alat Iya. bertambah Pak. Iya, iya, iya. Dan modal ikan. Oh, ikannya berarti artinya ibu ini sudah punya kajian ya? Bagian ya. Kajiannya Udah ada riset-riset. artinya satu dari bahan baku, Mhm. proses, Mhm. bahan produksi, tenaga kerja, tempat dan sebagainya Udah disiapkan semua. termasuk sudah memiliki pangsa pasar nih. Oke. Artinya pas toko modern atau yang ini yang sudah di ini. Kalau bisa ini Pak, kalau bisa pemasarannya bisa keluar, yang nasional Pak. Internasional bukan ya. hanya di Nasional. Kalimantan. Iya. Saya Banyakan Oke. itu Bu ada peluang saya informasikan Arab Saudi Bu. Iya, Arab Saudi itu kadang iya, karena jemaah haji, jemaah umroh itu kadang-kadang karena dia kadang butuh juga makanan yang mudah, makan Indonesia yang mudah didapat gitu kan di sana. Atau orang Indonesia yang tinggal di Arab kan banyak kan. iya. Nah, itu salah satu ini. Kemudian ya Mantap sekali tuh Pak kalau bisa. ya kalau ke sana. bisa ya nanti kita pemerintah harus Mhm. wajib membantu Oke. itu. Artinya ketika sudah produk itu jadi, tugas pemerintah untuk melakukan fasilitasi, Ya. membuka baik secara kabupaten, Mhm. provinsi maupun skala nasional untuk membranding potensi ini untuk membantu pelaku UKM pasarnya ke luar negeri. Mhm. Karena salah satu tujuan kita adalah UKM naik kelas nih. UKM naik Artinya, kelas, ya. UKM itu dari mikro menjadi kecil itu kan aset omsetnya yang dinilai kan. Jadi itu perlu dilakukan pembinaan. Oke, baik, luar biasa. Oke, berarti artinya dari tanggapan Bapak tadi memang harus UKM harus naik kelas Pak ya. Nah, berbicara mengenai UKM naik kelas nih Pak, apakah ada Pak program pemerintah yang bisa mendukung agar UMKM di tempat kita ini bisa naik kelas Pak? Ya, ya ada Programnya tentunya apa aja, pemerintah pasti karena itu menjadi tujuan secara nasional. Mhm. Dan pemerintah daerah dalam hal ini untuk mesejahterakan masyarakatnya Ya. melakukannya, tujuan itu pasti didukung oleh program kegiatan subkegiatan dari wirausaha baru, kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas, setelah itu fasilitasi kelembagaan, Mhm. permodalan, Mhm. dan kemudian pasar. Mhm. Nah, tujuan dari ini adalah untuk UKM naik kelas. Nah, salah satu yang sudah kita lakukan adalah pembinaan, perlindungan, Mhm. pengawasan, fasilitasi. Oke. Nah, jadi kemudian kita pemerintah kita negara juga telah ada program kredit keridaman Mhm. sehingga pelaku UKM dapat memanfaatkan. Oh iya, betul-betul. Tujuannya kan permasalahannya adalah Ya, SDM, SDM, sertifikasi, sertifikasi, permodalan, permodalan, pasar. dan pasar. Pasarnya juga kita sudah mendorong untuk itu, sudah juga pasti melakukan Mhm. selain pasar konvensional di toko modern, tapi juga melalui pasar digital. Oh, Artinya yang di sosmed-sosmed Nah, itu iya kan. gitu Pak. Ini Iya. coba lagi yang Nah digital. itu biasanya kayaknya tugasnya Bang Said. Bang Said, Nah, iya. Jadi nggak bisa Bang Said nulis status betul. galau-galau, dia pasti nulis bandeng ready. Bandeng ready, ya. Daripada status galau kan, mending Mending. status itu ya, banyak. Bandeng. Betul, ya kan? Lebih Cukup duri aja yang lunak, jangan hati. Nah, Ya. cukup dulu yang lunak.
menyatukan hati. Nah Pak, berbicara mengenai apa tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi sebelumnya, apa sih Pak langkah-langkah detail yang mungkin harus dilakukan oleh teman-teman UMKM untuk mendapatkan bantuan tersebut Pak? Ya kalau pasti satu ada usaha, kemudian peluang. Nah, kalau ibu sudah tahu peluangnya di mana, jangan takut gagal. Ya. Toh ibu ini sebagai contoh dari usaha yang gagal di awal malah ternyata itu menjadi batu loncatan untuk memperoleh keberhasilan nih. Malah berdampak kepada petani tambak lainnya. Kan itulah, jadi bagi sahabat-sahabat pelaku UMKM lainnya juga harus, tadi yang saya katakan, jangan takut gagal. Kegagalan ini pasti akan ada keberhasilan yang diperoleh setelah itu. Kemudian tadi balik lagi analisis pasarnya, ibu ini sudah mampu, dia sudah masuk di Bontang, di Balikpapan. Walaupun ini dua ini ada kegagalan, tapi ibu tidak menyerah, biarin aja. Setelah itu diperbaiki manajemennya, masuk lagi ke sini, ke Balikpapan, ke Bontang ya. Di sini sudah pasti, dan sekarang ini sudah diterima di toko modern lainnya. Nah, jadi itu yang perlu ditiru sehingga kami menjadikan Bu Haji Hajah Andi Kusuma ini menjadi narasumber kita untuk menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya. Iya, terus Bu Andi, saya mau tanya lagi nih, Bu, mengenai usaha Ibu yang sudah berjalan hampir 7 tahun ini, ya, berapa banyak sih Bu petani tambak yang sudah bekerja sama dengan Ibu ini Bu? Maksudnya kita bahas itu dulu Bu ya. Itu. Banyak ya? Pak ya. Petani tambak rata-rata saya pasai ikan. Oke, artinya itu memang mereka datang ke Ibu atau Ibu yang manggil mereka atau gimana Bu? Waktu pertama saya datangi. Ibu datangnya. Menanyakan ada ikannya Kak. Tapi sekarang alhamdulillah sudah diantarkan. Oke. Tinggal saya telepon, saya butuh ikan sekian. Oh ya. Berarti langsung jawab siap. Siap. Ya? Oh, langsung ready gitu Bu ya. Oke, Ya. Berarti teman-teman petani tambak itu berarti sudah ready semua Bu ya, berarti ikan yang untuk Ibu ya. Wah, yang luar biasa. Oke. Mengenai itu Bu, kan itu sudah infonya udah sampai ke toko modern Bu ya, infonya Bu ya. Nah, sudah berapa banyak sih Bu dan dengan siapa aja sih Bu bandeng presto Ibu ini sampai ke toko modern Bu? Banyak, ada berapa itu saya? Saya sebutin aja Bu. Iya. Ada Planet Swalayan, Auto Swalayan, ada Foodmart di Lembus. Oke, Foodmart ya. Ada Hypermart di Big Mall. Terus sama SCP. Ada SCP. Nah, itu di Samarinda, ada jual di Balikpapan. Di Balikpapan. Itu baru Samarinda ada 5. Oke. Itu udah 5. Ada, kalau nggak salah ada 20 itu semua. 20 toko modern. 20 toko modern Bu. Wah, luar biasa. Wih, gila. Itu di Kalimantan masih ya? Iya, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Oke. Ibu ada niatan untuk untuk tembus sampai ke nasional, Bu? Pasti ada, pasti ada kan, Bu? Nah, dibantu dong, Pak. Ya kan, Pak? Pemerintah harus Saya mau ini ke tadi ke Arab Saudi. Arab Saudi. Gimana caranya Dari supaya bisa? Morabada Ulu ke Arab Saudi. Iya, goes to Arab Saudi. Oke, luar biasa. Berarti tadi di Samarinda ada 5 ya? Oke, baru di Balikpapan ada, di Bontang ada. Bukan 5 di selesai tuh. Oh, belum selesai. Oke, belum selesai. Agak nyombong dikit. Cabanya Matahari. Indogrosir. Hotel, Dogrosir. Oke. Ya, artinya udah tembus ke toko modern ya sampai saat ini ya. Semua kita kuasai. Oke. Berarti mengenai hal itu Bu ya, berarti dah banyak beberapa orang yang terlibat dalam usaha Ibu nih. Nah, mengenai itu Bu, kan pasti ada beberapa pihak-pihak yang sudah terlibat di dalamnya ini Bu ya. Iya. Nah, dengan adanya keterlibatan itu, seberapa banyak sih Bu yang sudah terbantu dengan adanya usaha Ibu ini? Ya, jumlah, apakah Ibu tahu jumlah petani tambak yang menjadi rekan Ibu? Banyak Pak. Saya nggak tahu dia banyak. Banyak. Iya. Artinya Hampir rata-rata Terhitung semua. ya berarti Bu ya. Hampir rata-rata semua Ibu petani tambak. tidak mencatat itu, Tidak mencatat. tetapi
Artinya petani tambak Bandeng khususnya itu sudah mempunyai pangsa pasar, yaitu ibu Hajah Andi Kusuma ini menjadi target mereka. Jadi mereka tidak ragu lagi kemana pasarnya ketika panen bandeng. Sudah ada Bu Hajah Andi Kusuma. Ya, kemudian tentunya kalau ibu terima bandengnya itu sudah bersih atau gimana, Bu? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Berarti ibu kan Nanti iya. juga punya karyawan. Iya. Bang Tos. Untuk membersihkan itu. Nah, jadi ada tingkat serapan tenaga kerja lokal yang diserap oleh usaha ibu ini juga ada. Nah, jadi karena selain dari rantai pasok bahan baku bandengnya, juga mempekerjakan ini. Jadi kemudian untuk divisi pengantaran juga, Bu ya, yang mengantarkan ada juga, Bu ya, yang apakah dari ibu atau ada usaha lain yang mengambil manfaat dari ini, Bang Hos. Itu yang artinya sudah ada dampak kepada yang lain. Ini yang perlu menjadi target oleh pelaku UKM lainnya. Oke, baik luar biasa. Ya, Ibu, berarti tentunya usaha yang Ibu jalankan ini tentunya memberikan dampak positif untuk untuk keluarga Ibu dan di sekitar tempat Ibu, dan juga kemajuan ekonomi yang ada di Kota Kartanegara, ya Pak ya, betul ya. Nah, mengenai hal itu, Bu, ada masukan nggak, Bu, untuk Bapak ini, Bu, selaku masukan atau harapan? Kalau masukan dikritik berarti beliau ini. Kayak harapan, Bu. Nggak apa-apa, kita bebas aja. Betul. Kita pemerintah itu juga kita sebenarnya tidak butuh pujian. Pemerintah itu malah butuh kritikan untuk membangun. Karena kritikan itu yang menjadikan menjadi target kerja kita. Kalau sanjungan itu nggak penting sebenarnya. Bukan tidak penting, tapi itu merupakan tidak buat kita, tapi buat masyarakat. Betul. Silakan, Bu, kritik saya, Bu. Iya. Setajam-tajamnya. Setajam-tajamnya, Bu. Sepedas-pedasnya. Sampaikan, Bu, kritikannya maupun harapannya, Bu, untuk pemerintah untuk demi kemajuan usaha Ibu nih, Bu. Ya, terutama harapan saya itu, Pak, ya dibuatkan tempat produksi Dibuatkan tempat produksi, Pak. dan alat dan modal ikan. Oke. Pemodal ikan. Ya. Berarti butuh modal, Bu ya? Ya. Oke. Selain mungkin alatnya yang berupa seperti apa, Bu? Alatnya, Bu? Mungkin bisa jelaskan, Bu. Jelaskan seperti mesin vakum. Vakum mesin ini ya. Ya. Oke. Di dalam sudah ada kan. Kita butuh itu tambahan sama presto, freezer, dan apa itu software sama ini, Pak, dibantu pemasarannya. memasarkan. Ya itu Tapi tadi. caranya masarkan misalnya di Makassar. Iya. Ya seperti itu. Oke. Jadi bukan di Kaltim aja. Iya. Situ insya Allah kalau dibantu, ada bantuan dari pemerintah, ya jelas itu ya akan berkembang biak saya punya. Apalagi sardennya ini, Pak, sama abonnya itu, Pak, 5 bulan di luar ruangan tidak tertutup, itu tidak pasti tanpa pengawet. Apalagi kalau pakai kemasan. Bisa tahunan, Bu ya. Iya, jadi aman dititip di toko-toko biasa. Ada contohnya, Bu, abon? Habis ya, kalau saya buat minta enak, betul itu, Pak. Hasilnya lebih betul. Cuma buatnya susah, Pak. Kayak aduk semen gitu. Garuk semen. Ini pernah aku suruh Coba bantuin. sekali. Jadi kalau kalah aduk semen ini. Berarti agak berat. Ini gitu. pernah saya suruh bantuin kan. Bilangnya, capek, Mak. Gitu aja capek. Apalagi mama ini kau masih muda, capek. Apalagi mama ini sudah 63 umur, aku bilang. Masih semangat. Berarti nge-gym di rumah langsung aja kayak gitu. Konsepnya kan. Oke. Nah, Ibu kan sudah berbicara banyak, Ibu, mengenai awal mula usaha Ibu, terus berkembangnya usaha Ibu, terus suka duka dan segala macam, dan harapan Ibu ke dinas tentunya, Bu ya, ke pemerintah. Nah,
sekarang Ibu mungkin bisa sampaikan kepada teman-teman UMKM lain, karena podcast kita ini ditonton dengan UMKM yang lain juga, Bu. Nah, mungkin ada beberapa penyampaian, entah itu motivasi kayak atau gimana kah, mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Silakan Ibu. Teman-teman di UKM harus semangat dan jangan mundur. Sebelum berhasil jangan mundur, tetap maju apapun risikonya. Yes, luar biasa. Oke, dari Bang Said mungkin ada penyampaian, Bang. Silakan, Bang. Kalau saya yang paling berisiko itu ketika kita tidak mau ngambil resiko. Oke. Mulai dan ambil resikonya. Mulai Dan berhenti sebelum berhasil, dan berhenti sebelum sukses. Ambil resiko, jangan berhenti sebelum berhasil ya. Luar biasa. Jomblo kan? Jomblo. Ya, tambahkan tuh. Nanti pelaku UKM yang masih jomblo juga silakan kontak Bang Said. Bermitra secara keluarga. Oke. Karena ibu cari anak buah juga nih. Nah, mau itu. bikin abon tadi. Iya, cari mertua, Bu. Cari mertua, cari menantu. Ya Allah. Iya. Tipu guys, tipu. Susah Pak kalau saya suruh cari cewek. Belum ada saya dapat kayak mama. Luar biasa memang. Dari motivasinya aja tadi itu udah hampir sama. Memang apa nih motivasi dari orang tuanya nurun ke anaknya banget nih, luar biasa. Kelihatannya kalau untuk usaha dia berani ngambil resiko. Iya. Nah, untuk wanita belum tentu. Wah, belum tentu. Banyak pertimbangan. Pantang mundur. Oke. Nah, Pak, ini mungkin bisa disampaikan Pak tentang closing statement kita pada siang hari ini tentunya. Kita sudah berbincang-bincang panjang kali lebar ya bersama Ibu Haji Andi Kusuma. Silakan Pak. Ya, jadi alhamdulillah rekan-rekan sahabat pelaku UKM kita sudah mendengarkan, kita dapat motivasi dari pelaku UKM. Bu Haji Andi Kusuma, suka dukanya, kemudian bagaimana beliau melakukan manajemen usaha dan tata kelola usahanya gitu ya, sehingga dari kegagalan menuju keberhasilan. Salah satu indikator UKM itu adalah berapa toko modern yang bisa dimasuki oleh produk UKM. Alhamdulillah tadi ada 20-an toko modern yang sudah bisa dimasuki. Tentunya memang seperti awal bahwa usaha ini tidak semudah melunakkan duri bandeng. Tidak semudah itu. Tadi Bang Said mengatakan ambil resikonya, jangan berhenti. Nah, Ibu juga mengatakan untuk bersemangat pelaku UKM jangan berhenti sebelum sukses. Nah, jadi terkait dengan harapan Ibu Andi tadi, memang pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk hadir di dalam masyarakat UMKM. Tentunya dengan melihat potensi yang ada, kemudian melihat dengan skema bantuan yang diberikan. Karena kalau tidak pas formulasinya juga tidak akan memberikan dampak yang positif. Tapi kami pahami apa yang disampaikan Bu Haji Andi tadi, keinginan beliau untuk bahwa produk ini bisa masuk di Indonesia ini dibawa di luar lah. Jadi nanti kami kalau ada event-event di luar akan kami promosikan ini. Kemudian nanti ada keinginan Ibu Haji Andi untuk bandeng Borabada Ulu ini masuk ke Arab Saudi. Nah, itu juga kita akan koordinasikan dengan stakeholder lainnya, sehingga apa yang sudah dilakukan ini seperti yang Bang Os katakan tadi, memberi dampak ekonomi kepada masyarakat kita dan negara. Sekian. Oke, boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Taufik ya, luar biasa selaku PLT dan Koperasi dan UKM Kutai Kartanegara. Kalau ke mall jangan lupa beli bandeng presto. Enak loh rasanya, gurih. Enak.
gurih dan durinya lunak Bu ya. Lunak. Cukup duri yang lunak, jangan Hati hati, yang ya, lunak. artinya hati pelaku UKM harus tetap keras. Iya. Demikian. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu, luar biasa. Dan Abang juga yang pada siang hari kita sudah berbincang bersama-sama mengenai UKM tentunya di produk ini juga Bandeng Presto ya. Dan harapannya semoga para pelaku UMKM dan pemerintah pun selalu bersinergi untuk membangkitkan ekonomi dan UMKM yang ada di Kutai Kartanegara. Oke, baik. Dan teman-teman terima kasih sudah selalu stay dan selalu antusias untuk menonton podcast. Tipe guys ya kan. Oke, karena saking antusias banget nih aku nih sama podcast pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman sudah selalu stay di podcast siang hari ini, tentunya di Eta Mekesah edisi podcast Klinik Diskop dan UKM Idaman, tentunya bersama Ibu Hajah Andi Kusuma selaku owner dari Bandeng Duri Luna ya kan. Oke, terima kasih, saya Pak Saputra dan ini Bapak Topik, Ibu Hajah Andi Kusuma dan Abang Said pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.